Lalu ada peristiwa lagi di dalam Markus pasal yang kelima. Markus pasal yang kelima ayat yang ke-25. Satu kali ini juga Yesus dalam perjalanan. Ya, pada waktu itu Yesus dalam perjalanan ke rumah kepala ibadat yang bernama Yairus. Nah, dalam perjalanan Yesus berjalan dengan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan. Nah, sementara Yesus berjalan dalam perjalanan ke rumah Yairus, ya, kepala rumah ibadat, dia berjalan dengan orang banyak karena Yairus punya anak sakit dan hampir mati, minta tolong kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan menyembuhkannya. Nah, ini Tuhan Yesus sedang jalan. Tadi di Yeriko dia juga sedang jalan. Ini dia juga sedang jalan. Nah, ayat ke-25, sementara dia berjalan, dikatakan begini. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaan makin memburuk. Nah, perempuan ini sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, ujung jubahnya. Sama, perempuan ini mendengar tentang Yesus. Bartimius juga mendengar tentang Yesus. Karena Bartimius buta, dia tidak tahu Yesus di sebelah kanan atau sebelah kiri. Dia berteriak. Tapi perempuan ini tahu, oh itu yang Yesus. Lalu dia menerobos, dia mendekati Yesus. Dia tidak ngomong apapun. Dia menjamah ujung jubah Yesus. Dia tidak bicara apapun. Tapi ayat yang ke-28 mengatakan begini. Dia punya keyakinan, dia punya pengharapan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Loh, aneh, siapa yang ngajari? Tidak ada. Siapa yang ngajari tidak ada, tapi ini perempuan punya pengharapan. Dan itu yang membuat dia menerobos di tengah-tengah orang banyak, dia menerobos dan dia punya iman, dia punya pengharapan. Kalau aku bisa menjamah ujung jubah Yesus atau jubah Yesus, aku akan sembuh. Dia punya pengharapan. Nah, yang menarik adalah apa yang terjadi berikutnya. Ayat yang ke-29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Jadi pada waktu dia menjamah jubah Yesus, tiba-tiba dia merasakan dia sembuh dan dia sehat. Nah, ayat yang ke-30 ini menarik sekali. Ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Artinya sebetulnya semua orang bisa menjamah dia, tapi perempuan ini itu menjamah jubah Yesus dengan pengharapan, dengan kerinduan. Amen. Nah, hal yang sama saya berharap dimanapun Bapak, Ibu, dan Saudara, entah Bapak Ibu sempat untuk mengirimkan pokok doa ini atau tidak, tapi seandainya saudara mau mengirimkan pokok doa, silahkan. Tapi seandainya tidak, sementara saudara mendengarkan firman ini, saudara katakan, Tuhan, aku percaya Engkau menolong aku sudah disembuhkan, aku sudah dipulihkan, aku sudah ditolong oleh Tuhan Yesus. Amen. Itu juga akan terjadi. Ya. Karena orang ini hanya menjamah jubah Yesus,
jubah Yesus, ujung jubah Yesus. Yesus bahkan belum mengatakan apapun. Jadi seandainya malam hari ini Bapak Ibu dan Saudara hanya mendengarkan, lalu dalam hati saudara katakan, Tuhan Yesus, aku perlu pertolonganmu dan aku mau pertolonganmu saat ini juga. Alkitab mengatakan perempuan itu ditolong dan merasa dia sudah sembuh. Lalu ayat yang ke-32. Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Kembali Yesus menunjukkan bagaimana dia campur tangan. Loh, dia sedang berjalan. Dia sedang berjalan ke satu arah, dan ini tanpa diketahui orang banyak. Perempuan ini mendesak, menerobos, lalu memegang jubah Yesus dan hanya punya pengharapan. Ya, seandainya Yesus tetap berjalan juga mungkin perempuan itu tetap sembuh dan gak ada urusan apa-apa. Tapi perhatikan baik-baik, Tuhan itu, saya bayangkan Tuhan Yesus, engkau demikian demikian ramah begitu ya. Ya, ketika ada orang memegang jubahnya dan dia merasakan ada kuasa yang keluar, dia berhenti. Siapa? Dia berhenti siapa? Nah, hal yang sama, jangan pikirkan begini, mana mungkin Pak, Tuhan Yesus punya waktu untuk saya. Saya bahkan sudah lama tidak ke gereja. Saya bahkan sudah lama tidak baca Alkitab. Saya sudah lama tidak berdoa. Saudara katakan, Pak, apa Yesus peduli? Apa Yesus punya perhatian dengan saya? Loh, siapa Bartimeus? Yesus baru pertama kali ketemu dengan Bartimeus pada waktu itu. Dia bukan orang terpandang, dia bukan orang yang layak diperhitungkan, dia hanyalah seorang pengemis buta. Dia berhenti dan dia bercakap dan dia menyembuhkan Bartimeus. Siapakah perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun? Dia mungkin orang lain menghindari dia karena itu sebuah hal yang buruk. Orang lain mengatakan, najis dan sebagainya, karena ada darah yang terus keluar dari tubuhnya. Orang lain menghindari dia. Tapi Yesus berhenti dan berbicara dengan perempuan itu dan mengatakan, dosamu sudah diampuni, penyakitmu sudah sembuh, dan imanmu telah menyelamatkan akan engkau. Jangan berkata bahwa Yesus tidak punya waktu untuk saudara dan saya dengan alasan apapun. Bahkan saya mau katakan, kalau saudara mendengarkan akan siaran ini, itu artinya saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Roh Kudus menolong saudara. Amin. Sehingga saudara mendengarkan firman Tuhan. Amin. Pada malam hari Amin. Ini. Dan pertanyaan yang sama yang diberikan kepada Bartimeus, apa yang engkau mau supaya aku lakukan kepadamu? Kirimlah pokok doa saudara, karena itulah yang akan dijawab Tuhan malam hari ini dan seterusnya. Amin. Amin.